Sebisa Podcast masih bareng gue Nova Syifahul Hima. Di sore ini nanti kita akan bahas masih tentang perbisnisan ya. Nah, gue mau spill dulu nih. Bisnis yang akan gue bahas sama seseorang, sama bisnismen itu bisnis yang awal ditemukan oleh imigran Cina, namanya Wahli. Itu di tahun 1851 lah ya. Dan itu memulai bisnisnya di Amerika. Wow. Nanti nih dari Amerika historinya ada yang ngelanjutin di Indonesia. Tapi nggak tahu nih tahun berapa, apa tahun 2023 ini. Kita tanyakan sama bisnismen laundry, Mas. Siapa nih, Mas? Halo. Nama saya Faiz Oleh Ramadan. Iya. Oke, saya owner dari Edelweiss Laundry. Laundry. Mas Faiz saya panggil ya, Mas. Iya, boleh. Mas Faiz Aulia Ramadan. Bentar lagi mau Ramadan, Mas. Iya. Kita Ramadanan bareng nggak nih? Benar. Mas Faiz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tos dulu kali ya. Baik ya. Alhamdulillah. Mas Faiz, sekarang nih ada di mana kita? Kita ada di Sunter, Narasi Coffee. Bener, di Narasi Coffee. Nah, kita ketemu ini mau sharing bareng ya sama teman-teman Sobat Bisa. Nanti kita bahas masalah perbisnisan laundry. Nah, kita bahas strategi pemasaran laundry. Nah, saat ini kan lagi happening banget nih. Betul. Bisnis laundry ya kan. Dan pasti kalau kita kemana pun nih masuk perkomplekan kos-kosan mahasiswa, terus kos-kosan karyawan-karyawati itu pasti banyak laundry gitu kan. Nah, kita nanti akan bahas nih ya Mas, tapi strategi pemasarannya biar nanti Sobat Bisa yang pengen jadi pebisnis laundry bisa belajar di Sebisa Podcast ini Mas. Mas Faiz kayaknya berondong banget nih kalau gue lihat ya. Mas Faiz ini usia berapa nih Mas? Untuk saat ini saya usia 25 tahun. Waduh, enggak sih Tuan Mas Faiz lah. Gue 20 tahun. Sisanya. Mas Faiz asli mana nih Mas? Aku asli Jakarta. Jakarta. Tepatnya? Tepatnya di Sunter, Jakarta Utara. Nggak ada blasteran apa gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Mas, aku kan pernah denger ya, Mas Faiz ini dulu ambil kuliah itu jurusan teknik fisika, bener gak sih? Iya benar. Dulu S1 saya di Teknik Fisika Telkom di Bandung. Oke. Sekarang lagi S2 ya? Udah selesai kemarin. Sudah selesai S2. Jomblo? Oh enggak. S2-nya apa nih? Fisika lagi? Enggak, S2 di Manajemen Bisnis di ITB. ITB, wow, S1 Teknik Fisika, S2 Manajemen Bisnis, usahanya Usaha laundry. Laundry, ownernya ya Mas. Boleh nggak sih Mas spill sedikit kalau kilas balik lah ya, histori laundry-nya itu pertama kali berdiri tuh tahun berapa? Kan tadi kan yang gua bahas di awal, sebenarnya penemu pertama itu adalah imigran Cina, tapi memang bisnisnya itu adalah di Amerika. Itu tahun 1851 oleh Wahli. Nah, kali aja di Indonesia pertama kali yang membuka ini adalah Mas Faiz. Enggak. Oh, enggak. Cucunya ya. Laundry ini udah lama sih, dari zaman aku kuliah dulu S1 di Bandung, itu sudah banyak juga. Cuman alasan kenapa aku milih laundry sebagai bisnis, jadi pada saat kuliah dulu, itu kan mahasiswa ya, males nyuci, terus sibuk kuliah, sibuk organisasi juga. Akhirnya laundry lah solusinya kan. Betul. Cuman pada saat itu aku melihat bahwa di Sunter ini, di sekitaran rumah, itu masih jarang laundry. Jadi pada saat itu aku pengen buka usaha laundry. Cuman karena masih mahasiswa jadi keterbatasan modal. Oke, lanjut selesaiin kuliah sambil terus kerja, baru dapat modal, baru buka laundry. Jadi Edelweiss Laundry ini start itu tanggal 25 Januari 2021. Oh iya, udah lama ya, 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun, wow, 2 tahun tapi udah banyak cabangnya? Enggak sih, kita baru 3 saat ini. Udah banyak dong, berarti progresnya luar biasa banget ya kan? Luar biasa, berarti memang dimulai itu dari S1 ya, di Bandung. Sampai sekarang masih ada, dan nextnya bakal buka lagi nih? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Berarti memang banyak banget ya yang nge-laundryin gitu Mas ya? Banyak, karena semakin perkembangan zaman kita melihat bahwa teknologi semakin berkembang ya, dan habits dari manusia itu semakin malas, jadi
lebih ke aktif sosial, jadi Oke. pulang kerja capek daripada nyuci kan, jadi lebih kayak scroll sosial media dan akhirnya baju-baju kotornya di laundryin. Jadi kalau misalkan bicara besar demand-nya itu besar banget. Oke, gue mau pembelaan nih. Tadi kan berarti kan katanya banyak yang ngelondriin, berarti itu artinya banyak orang pemalas. Soalnya salah satunya gue tuh selalu jasa laundry, tapi gue nggak malas, sumpah. Gue nggak malas. Cuman ya waktunya aja yang sedikit. Enggak mas, beneran. Gue memang selalu pakai jasa laundry ini memang luar biasa banget, wanginya, rapihnya, daripada ngerjain sendiri itu gue nggak rapi banget, sumpah. Nyetrika aja nih baru nempelin langsung bolong gitu kan. Tapi itu beneran sih, jangan, itu aib gua mas, nanti nggak ada yang mau nih. Oh mbaknya single berarti ya? Single dong, iya. Boleh single dong. Mas Faiz, ngomong-ngomong laundry nih, laundry kan ada banyak ya. Ada laundry koin, ada laundry kiloan. Nah, jujur gue kurang ngerti gitu kan, laundry koin itu yang mana sih yang disebut laundry koin atau laundry kiloan itu kan, karena kayaknya sama aja, yang membedakannya cuma mesin doang, ya nggak sih? Atau kayak teknik nyucinya kali ya. Kalau laundry koin pakai koin masuk gitu, nggak sih? Kalau laundry kiloan itu lebih ke self service sih. Jadi ada beberapa orang yang memang pakaiannya itu nggak mau disentuh-sentuh sama orang lain. Makanya adanya self service itu. Jadi dia nyuciin sendiri, keringin sendiri. Oh, jadi satu kali putaran itu punya sendiri. Iya, dia pakai koin. Jadi sistemnya koin. Oh, pakai koin. Oh, beneran. Berarti bener ya? Iya, buat cycle sekali putarannya itu ya pakai koin jadinya. Bukan cuma mainan gitu ya? Bukan. Oh, di time zone gitu kan. Tapi kalau di Edelweiss ya namanya. Edelweiss ini jenis bahannya atau kayak jenis-jenisnya kan ada cuman pakaian doang gitu kan. Terus ada yang sepatu, ada juga karpet gitu. Di Edelweiss gimana mas? Di kita itu terima semua. Jadi mulai dari pakaian biasa, pakaian harian, pakaian untuk formal kayak jas atau gaun, ataupun sepatu, tas, atau stroller, itu semua kita pakai. Kita ada. Oke. Dulu tuh boleh spill dikit kan, Mas Faiz ini adalah owner laundry Edelweiss, Edelweiss Laundry ya. Nah, pertama kali pas lagi buka itu apa aja sih yang butuh dipersiapkan gitu kan? Kan pastinya alat mesin cucinya dong ya kan. Nah, ada nggak sih kayak spesifikasinya mesin cuci yang harus kayak gimana gitu kan? Atau pewanginya itu yang harus gimana gitu? Di awal ngebuka pastinya mesin lah ya, untuk yang perlu dipersiapkan, sama pengetahuan kayak handling dari baju ini seperti apa, terus ketika ketemu sama customer kayak apa. Itu makanya pas awal banget itu aku ikut training sih, jadi pengen tahu lah gimana sih caranya buka laundry itu kayak gimana, karena kan minim knowledge lah ibaratnya. Iya. Gitu. Tapi jadi belajar. Jadi belajar. Ternyata sekarang jadi bisnismen yang sukses, masih muda, iya kan, single, masya Allah. Berarti Mas Faiz bisa nyuci baju? Nyuci baju kan tinggal pakai mesin. Oh ya juga sih. Bisa nyetrika? Bisa. Oh ya udah, ajarin aku ya Mas ya. Siap. Nah kalau di Edelweiss sendiri nih Mas, sekarang kan udah 2 tahun dan udah ada 3 cabang gitu kan. Berarti kan memang dari customer itu kan suka dengan servisnya gitu. Ada kiat-kiat sendiri nggak sih biar si customer itu nggak kabur gitu kan, biar wah gue nggak mau nih ke laundry lain, gue maunya ke Edelweiss gitu kan, karena memang Edelweiss itu servisnya good gitu kan. Yang aku terapin sih di Edelweiss Laundry ini menerapkan service excellent. Service excellent. Jadi service excellent itu adalah yang aku paham. Service excellent adalah kita memberikan service di luar ekspektasi dari customer. Jadi ekspektasi customer orang mau laundry itu apa sih? Needs orang mau laundry itu apa? Bersih, bajunya mau bersih, mau rapi, mau wangi. Udah itu doang kan. Basic needs-nya itu cuma itu doang. Dan service excellent aku coba memberikan di luar ekspektasinya, kayak misalnya dia datang. Jadi semua karyawan aku anjurkan untuk menghafal semua customer yang datang. Jadi ketika datang kita langsung sapa, halo Kak Nova misal, atau halo Kak sebut ini. nama ya. Itu kan kayak merasa, oh gue udah datang nih beberapa kali, terus merasa dihargai gitu. Dibanding datang, maaf kan namanya siapa ya, kan itu kayak
gue udah berapa kali nih kesini kok nggak hafal-hafal gitu. Iya. Kayak nggak penting banget gue gitu kan. Gitu. Terus sama kita juga menyediakan layanan antar jemput juga. Dan ketika memang sudah selesai, itu akan dikabarin ke customernya. Oh, Jadi langsung iya. misalkan ini udah selesai langsung dikabarin mau diantar atau mau diambil sendiri gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ada, kan laundry kan ada keselip baju gitu kan, kalau nggak kelunturan gitu. SOP ada, SOP Oke. aku semua sudah membentuk bagaimana caranya komplain itu menjadi minim. Cuman namanya yang ngerjain kan orang ya, human error tuh pasti ada. Bener. Jadi baju kejatuhan terus kecampur. Tapi sebenarnya gini, laundry aku atau pada generalnya, pada umumnya, laundry itu nggak dicampur. Meskipun laundry kiloan tuh nggak dicampur. Jadi satu mesin cuci satu customer. Cuman problemnya adalah ketika baju kecampur, itu customer akan nuduh ini baju saya dicucinya campur sama siapa? Kok buktinya ada pakaian orang lain, pakaian bukan saya gitu. Pada dasarnya nggak dicampur. Oh, berarti memang kalau customer laundry ini tuh beneran itu customer si A ini aja gitu ya, Ya, nggak satu dicampur. mesin cuci satu. Tapi better kayak gitu sih emang ya. Tapi memang mungkin laundry memang kayak gitu kali ya. Emang semua sih harusnya seperti itu, Harusnya, yang nggak ada yang dicampur. Kecuali dia benar-benar minim kapasitas, Bener. jadi mau dicampur. Gitu. Tapi kalau kayak pewangi gitu kan, pewangi kan beda-beda nih setiap laundry. Oh, wanginya ini khas banget gitu kan. Kayak mungkin merek-merek kayak Molto, Downy dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di laundry kan beda ya, kayak bibit gitu nggak sih mas? Enggak. Kita beli parfum. Parfum udah jadi, dia udah campuran sama alkohol, sama metanol. Jadi nggak pure bibit, karena kalau pure bibit satu agak mahal, Iya. nggak nutup kos operasional juga. Dua sama mungkin akan meninggalkan bercak sih ke bajunya. Oh iya, karena dia kan betul. kuning. Benar, gitu. benar. Iya. Berarti ya ada pilihan lah ya, pilihan merek gitu ya. Udah ada langganannya sendiri lah ya mas. Nah kalau itu kan tuh ngomongin customer nih. Kalau ngomongin laundry-nya sendiri nih, di ownernya atau di manajemennya itu kan yang namanya laundry kan ada mesin ya mas ya. Ada mesin cuci, ada Dryer. kiloan digital gitu ya kan. Terus setrikaan. Sering nggak sih maintenance alat-alatnya gitu? Mesin cuci semua dan alat-alat kita setiap minggu ada maintenance ya, kayak pembersihan mesin cuci. Cuman kalau secara daily itu harian ada, jadi kayak setelah pakai itu dibilas lagi mesin cuci, rinse kosong lah pokoknya, bilasan kosong mesin cuci. Jadi biar besoknya ketika mulai lagi kondisi mesin sudah dalam bersih. Cuman kayak untuk pembersihan secara total satu mesin cuci itu mingguan. Oke. Jadi di mesin cuci itu ada namanya mode tap clean. Iya. Tap clean itu untuk pembersihan tabung. Nah itu kita lakukan setiap minggu. Iya. Mas boleh nggak nih bahas personal sedikit nih? Tadi kan udah spill di awal-awal ya kan untuk masalah laundry, ada Wes Laundry ini. Kan Mas Faiz kan baru menyelesaikan kuliah, sedangkan berdiri laundry ini pas lagi kuliah gitu. Dan sekarang kabarnya Mas Faiz ini sebagai trainer bisnis di Ikatan Laundry ya. Boleh dijelaskan nggak sih bagi waktunya gitu kan untuk kuliah, terus jadi trainer dan jadi owner gitu? Jadi sebenarnya pas kemarin kuliah itu sambil menjalankan bisnis, cuman aku belum bergabung sebagai trainer. Jadi trainer ini sebenarnya baru. Nah, setelah aku merasa bahwa kuliah ini sudah tidak mengganggu kehidupan. Jadi kuliah mengganggu ya. Jadi yang mengganggu tuh bukan kuliah mas. Apa tuh? Seseorang. Oke, jadi setelah kuliah nggak mengganggu waktu dan laundry ini udah bisa dijalankan dan tidak perlu kontrol yang hampir tiap hari. Nah, aku bergabunglah ke komunitas namanya ILI, Induk Laundry Indonesia. Jadi ILI ini base-nya tuh di Facebook. Dia membernya sudah 67.000. Apa sih goals-nya dari ILI? ILI itu mau ngebantu owner laundry dan pedagang biar sama-sama up. Jadi kan ada yang namanya pedagang-pedagang laundry juga kan, yang sebagai target marketnya kita ini sebagai owner-owner laundry yang mau beli deterjen atau alat. Nah, mereka ini kedua-duanya sama-sama di up. Oh, kalau untuk di trainer juga sharing operasional kali ya? Ya sharing ya secara edukasi sih. Oke. Dan kebetulan ILI ini kemarin baru dapat funding dari Facebook
Jadi masuk ke dalam Community Accelerator Program Wow. gitu. Makanya adanya trainer ini untuk biar Facebook ini komunitasnya lebih aktif lagi. Iya, Nanti ada benar. training gitu. Itu daftar nggak sih Mas? Daftar. Oh daftar. Daftar sebagai member. Iya. Daftar aja di Facebook, gabung ke grupnya. Tapi yang harus udah punya laundry gitu atau Nggak pemula? harus. Jadi di grup ini kebagi beberapa. Jadi ada beberapa segmentasi. Ada yang owner laundry, ada yang mau punya laundry, ada orang yang mau kerja, ada pedagang juga. Jadi semua yang masih berputar tentang laundry itu semua ada. Jadi nggak cuma owner doang. Mbak mau bikin laundry, cuman nanti dulu mau belajar dulu, gabung ke grupnya juga masih bisa. Oh, Mas, es krimnya cair nih. Oh iya, siap. Dimakan dulu. Ini es krim narasi kopi. Ya. Oh, ini enak banget soalnya. Bisa dicobain dulu lah ya. Biar rileks sedikit. Manisnya pas kan? Udah manis apa kurang manis? Ngadepnya kemana nih? Nah, tapi menurut gue memang ini enak sih kalau Iya. es krim di narasi kopi ini. The Terus best, minumannya juga. Gue pesen juga loh espresso kopinya, itu keren banget sih. Tampilannya estetik banget ya. Iya, gue suka nih. Ntar dulu, gue suka gelasnya, estetik banget. Ya lucu. Tapi lucuan aku kan Mas. Ini lanjut nih Mas Faiz. Oke. Lanjutnya, maksudnya lanjut makan sih. Nah, Mas Faiz kan di awal gitu kan, pasti yang namanya memulai itu sulit banget gitu kan. Nah. Dan paling sulit itu adalah mempertahankan gitu kan. Tapi gue mau nanya nih, pas lagi di awal bisnis laundry ini butuh nggak sih yang namanya iklan gitu kan? Kayak gue woro-woro nih, gue punya bisnis laundry nih, lu harus kesini gitu kan. Bagi anda si pemalas, datanglah di laundry gue gitu. Sebenarnya iklan perlu, cuman problemnya adalah sekarang player laundry itu sudah banyak. Betul. Sudah hampir kita jalan 2 km tuh laundry sudah pasti ada. Sudah hampir sampai sebegitunya loh, 2 km udah ada. Nah, kendalanya kalau misalkan kita iklan, range-nya kan kita mau berapa kilometer, mau deket pun kayak misalkan daripada saya harus jauh ke sana mau laundry, mending depan rumah atau samping rumah sudah ada. Nanti tinggal minta nomor kontaknya. Jadi kendalanya adalah orang tuh paling maksimalnya cuma 3 km buat mau laundry di pilihan yang ini. Jadi mau sebagus apapun laundry itu, mau ngiklan sekencang apapun, kalau jauh nggak akan mau datang. Iya. Ya Mbak tinggal misalnya di Jakarta Selatan, Betul. aku ngiklan laundryku di Jakarta Utara. Iya. Apa Mbak mau sejauh itu dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara buat nge-laundry? Iya. Sedangkan di depan rumah tuh kan ada nih laundry. Betul. Makanya kalau menurut aku sendiri ini disclaimer ya, mungkin ada beberapa owner yang ini penting kok, tapi menurut aku untuk ads kayak Instagram atau Google Ads untuk targetnya end customer yang mau laundry itu kurang sih. Berarti kalau untuk kayak iklan ya better dari teman ke teman dulu nggak sih? Ya, lebih ke WOM sih, Oh. word of mouth. Jadi omongan-omongan dari orang ke orang. Iya benar. Apalagi kalau memang servisnya udah bagus gitu, pasti kan dari orang tuh lu mending jauh dikit gitu kan. Tapi di sini wangi laundrynya, terus rapi, ownernya masih muda gitu. Ada nilai jual dong ya Mas? Iya. Suka nongkrongin tuh si laundrynya? Enggak. Oh enggak. Paling ada foto gitu ya owner gitu. Enggak juga. Enggak menjual, Mbak. Oh iya. Tapi kalau untuk kayak sekarang kan memang udah bertahan 2 tahun, bahkan nanti akan ada cabang lagi gitu kan. Berarti kan itu ada strategi G2 dong Mas. Ada strategi G2 yang memang di pasar ya. Makanya sampai sekarang bertahan dan up gitu. Oke. Boleh sharing, ini Sobat Bisa nunggu banget. Sebenarnya untuk strategi yang lagi saya kembangkan itu franchise sih. Oke, franchise-nya. Jadi Iya. si franchise ini untuk memperbanyak cabang. Jadi franchise itu termasuk salah satu strategi di mana yang paling cepat lah untuk pertumbuhan bisnis. Itu yang saya pelajari kemarin di S2. Gitu. Jadi, Pelajari di manajemen ini ya. benar.
Oke. Gitu, makanya bukan daripada sih, ada sisi positif dan negatifnya juga Iya. menggunakan franchise itu. Sisi positifnya adalah pertumbuhannya akan lebih cepat Hmm. ketimbang saya harus buka satu, nunggu sampai profit, terus buka lagi gitu. Benar. Nah, franchise ini kan berarti Mas Faiz sendiri tuh ngasih tahu ke orang-orang nggak sih, siapa yang ingin kerja sama gitu, atau orang yang pengen kerja sama gue, sini gue punya franchise-nya nih gitu. Nanti dimanapun, atau ada kayak lokasinya sekitaran Danau Sunter gitu. Apa ini ya? Iya, Danau Sunter. Nanti bisa hubungin saya adalah franchise laundry Edelweiss. Atau gimana Mas? Jadi bagaimana cara mempromosikan franchise-nya? Iya, maksudnya kan itu kan termasuk strategi pasar Iya, gitu benar. kan, buat bertahan gitu. Jadi target marketnya adalah orang-orang yang punya uang, yang memang nggak tahu uangnya mau diapain. Oke. Nah, terus juga sama kayak pekerja-pekerja yang pengen punya passive income, yang ya pengen dapat pendapatan tambahan lah. Nah itu, Oke. jadi bisa kita bantu. Edelweiss Laundry akan membantu secara manajemen kayak support training, Iya. terus juga secara manajemen kita akan bantu marketingnya, atau sama secara operasional kita akan carikan karyawan. Jadi mereka tuh hanya tinggal running saja, hanya tinggal kontrol saja. Oke. Ketika ada kendala, nanti kita dari tim manajemen akan membantu itu. Berarti memang strategi pasar yang jitu gitu kan, strategi yang sampai sekarang digunain itu adalah mengembangkan franchise-nya ya, karena memang itu daripada iklan gitu kan, karena kan yang tadi dibahas Iya. kalau iklan itu kan karena sangat happening banget untuk bisnis laundry ini, dari beberapa meter pun selalu ada gitu kan. Nah, jadi memang strategi jitunya adalah mengembangkan franchise-nya, karena memang bener sih banyak banget Sobat Bisa orang-orang yang pengen bisnis tapi bingung mau ngapain dan malah takut resiko, ya nggak sih? Jadi punya modal sedikit, takut resikonya nggak laku. Daripada kayak gitu kan, sediain franchise ini gitu kan. Dan untuk owner sendiri, franchise ini ya menguntungkan gitu kan, karena untuk mengembangkan nama gitu kan lebih ke global gitu, Iya. untuk Saling win-win solution lah, plus win-win solution, ya. yang si franchise-nya juga untung karena dibantu secara manajemen, terus juga franchisor juga untung karena secara brand growth-nya itu cepat. Oh, berarti kan kalau kayak gitu berarti memang next-nya ini franchise akan di gerakan gitu kan ya. Berarti kalau kayak gitu ada dong kriterianya gitu kan, atau syaratnya. Kan biasanya kan ada SOP-nya atau syarat operasionalnya. Nah, di franchise laundry sendiri nih syaratnya ribet nggak sih, Mas? Syarat mau bergabung ya? Mendirikan franchise-nya dulu nih. Oh, syarat mau mendirikan franchise. Yang pastinya Mas Faiz sendiri. Yang pastinya semua bisnis tuh bisa untuk di-franchise-kan. Oh, Tapi ini untuk Edelweiss Laundry lebih disebutnya kemitraan sih, kemitraan business opportunity, karena di Indonesia ini punya peraturan untuk franchise itu minimal 5 tahun. Oke. Jadi karena kita baru 2 tahun tuh nggak bisa untuk membuat franchise sebenarnya. Cuman sistemnya sama untuk business opportunity ini kayak franchise juga, secara manajemen, brand dan sebagainya itu kita sama bantu. Cuman untuk bisnis yang mau mengembangkan dengan strategi franchise atau business opportunity itu, yang pertama pasti harus kuat secara operasional. Karena nggak bisa kita sebagai pemilik brand terus ada orang mau bikin bisnis dengan brand kita, tapi secara operasional standar SOP-nya belum kuat. Karena nanti khawatirnya adalah si franchisee-nya ini jalanin asal-asalan, secara hasil kualitasnya jelek, yang efeknya nantinya menjelekkan satu brandnya ini. Karena akan jadinya efek domino. Betul. Ini jelek, oh ini akan jelek gitu, jelek semua. Iya. Maka itu harus kuat banget secara apa namanya, SOP. Terus juga manajemen juga harus kuat, karena pasti nanti akan ada kendala atau yang mereka nggak tahu meskipun sudah dijelaskan, dan kalau manajemen kita nggak kuat, kita nggak bisa ngebantuin. Tapi ada legalitasnya nggak sih, Mas? Legalitas secara ini? Secara hukum gitu? Ada, atau... yang tadi aku bilang. Semua franchisor pada dasarnya harus terdaftar, harus punya STPW kalau nggak salah. STPW? Surat tanda pendirian waralaba kalau nggak salah ya. Oh iya, oke. Cuman itu yang tadi aku bilang,
minimal harus 5 tahun. Jadi efeknya apa? Jadi beberapa pebisnis jadinya mengakalkan, termasuk saya. Jadi diakalin biar strategi ini tetap berjalan, cuman tidak melanggar Hukum. jadinya pakai business opportunity. Business opportunity jadinya, bukan lebih ke franchise ya, karena memang franchise itu harusnya standar itu sudah berdiri 5 Iya, tahun. 5 tahun. Ya tapi kan harusnya nggak apa-apa dong, kan punya Mas Faiz kan berdiri 2 tahun tapi udah wah gitu kan, udah ada cabang-cabangnya, ya nggak sih? Mungkin bisa jadi masukan kali ke Oh iya. pemerintah. Ya udah, tolong dengarkan pemerintah. Karena banyak kayak kita lihat tahu menanti kan? Oh iya, punyanya Jerome Jeremy ya. Nah, itu juga kalau kita ngomong kan belum sampai 5 tahun kan ya. Betul. Tapi kan gerainya sudah banyak. Bener, jadi kayak sayang aja gitu kan, banyak pebisnis yang brilian dan perkembangannya pesat, tapi terbatas sama syarat dan peraturan legalitas itu ya kan. Benar. Nah, kalau franchise itu sebenarnya itu bisa kayak kita nih udah ngerasa, wah kita bisa nih bikin franchise, gue pengen ini deh, pengen bikin franchise deh, atau kalau enggak, oh gue harus ini nih ada legalitas atau peraturan harus masuk grup dulu nih atau komunitas dulu nih gitu. Harus nggak sih Mas? Sebenarnya buat harus masuk ke grup, ini kita ngomonginnya business opportunity-nya aja lah ya. Business opportunity, oke. Ditegaskan lagi ya, iya. business opportunity. Khawatirnya kalau ngomong franchise kan saya juga bukan franchise yang benar-benar pure franchise secara legal ya. Oke. Oke, tadi syaratnya ya? Enggak, sebenarnya secara harus gabung komunitas atau apa, itu fleksibel ya, jadi kayak gini. Yang lebih utama adalah kita harus punya portofolio. Sebagai business owner itu harus punya portofolio yang bagus. Bagaimana saya bisa percaya ke Mbak, misalkan Mbak pemilik bisnis narasi coffee nih misal. Dan bagaimana saya percaya bahwa narasi coffee ini bagus loh secara bisnis kalau Mbak nggak punya portofolio. Jadi Mbak harus punya portofolio, oh omset per bulan tuh sekian, terus cabang aku juga banyak. Customer yang datang tuh per harinya bisa sampai segini loh, terus juga per bulannya bisa total customer tuh ada segini. Iya. Kan aku percaya, oh jadi uang yang aku keluarkan tuh beneran gitu loh. Iya. Gitu. Itu makanya pentingnya portofolio untuk sebelum mendirikan franchise atau business opportunity. Iya, tapi nggak harus masuk komunitasnya lah ya. Nah, itu komunitas itu membantu. Jadi misalkan kita gabung ke meet up-nya komunitas, akhirnya mempromosikan, mampir dong ke kafe gua. Nanti pas di kafe kita bisa kayak promosiin, loh lu buka dong kafe kayak gini di Bekasi. Nanti gua bantuin deh secara manajemen. Ujung-ujungnya kan kayak kita sebagai brand nama membantu dia. Jadi komunitas sih support lah, aja. jadi Supportnya support lah buat ya. jadi growth. Iya, dan banyak pengaruhnya kali ya. Tapi memang tidak mengharuskan ya Mas ya? Nggak harus, karena bisa dari ads juga. Dari sosial media ads atau Google Ads juga bisa. Oh iya. Mas Faiz kan laundry-nya udah ada 3 cabang tadi ya. Cabangnya jauh-jauh nggak sih? Dan gimana cara ngaturnya, entah itu kayak visit gitu kan hari Selasa Rabu gitu kan, visitnya kemana? Dari 3 ini yang pertama kita di Jakarta Utara, yang kedua di Jakarta Timur, yang ketiga di Jakarta Barat. Untuk visitnya itu kita per bulan, jadi hanya controlling aja. Controlling secara kualitas, terus stok opnam. Penting sih ya controlling kualitas, jadi ya nggak butuh tiap hari di visit, yang penting kan controlling kualitas itu nomor 1 lah ya Mas. Buat memastikan si franchise ini memang menjalankan sesuai sesuai SOP yang kita buat gitu. Karena ada di perjanjian kerjasama itu bahwa franchisee ini wajib untuk mengikuti standar operasional yang kita buat. Betul. Iya. Nextnya berarti akan ada franchise lainnya dan mungkin franchise lainnya ini nanti lebih legalitas karena memang syaratnya itu adalah 5 tahun dulu ya. Sayang banget, soalnya memang kayak bisnismen muda kayak Mas Faiz ini kan banyak ya kan. Baru 2 tahun berdiri kan udah ada beberapa cabang gitu. Ini kan harusnya diapresiasi dan disupport gitu kan biar lebih banyak lagi ya Mas ya. Mas boleh nggak sih kasih nanti quotes sekali di akhir ya gitu kan?
Nah, franchise ini boleh spill gak Mas di Apa mana tuh? aja gitu? Franchise-nya Iya. Dan mungkin kalau ada sobat bisa juga pengen kerja sama gitu, dikasih spill dikit lah syaratnya itu apa gitu. oke, di kita yang mau minimal harga untuk kerjasama dengan Edelweiss Laundry itu minimal di 50 juta. Oh. 50 juta itu sudah mendapatkan 2 set mesin, jadi dryer dan washer. Oke. Terus juga dapat untuk boiler setrikaan dan sebagainya. Jadi semuanya sebenarnya sudah komplit, dapat aplikasi dan tablet juga. Jadi sudah siap untuk running dan siap untuk bersaing dengan kompetitor. Wow. Jadi kalau kita bilang laundry kan banyak ya. Cuman kan beberapa dari mereka adalah pekerja laundry yang memang punya uang hasil dari itu, terus buka laundry yang basicnya mereka nggak punya pengetahuan tentang bisnis, dan ada juga yang memang punya dasar tentang bisnis. Nah makanya di Edelweiss Laundry ini kan kita punya manajemen dan kita tahu bagaimana how to attract lah buat jadi customer kita. Terus juga kita punya standar yang memang sudah bagus dan meminimalisir komplain dari customer. Iya, oke. Thank you banget. Kayaknya nanti bakal kita bahas franchise ini lebih dalam lagi nih Mas. Kayaknya nanti next akan pertemuan lagi nih ya, sharing-sharing. Gak apa-apa ya Mas Gak ya? apa-apa. Ya, nanti saya tunggu pokoknya waktu luangnya. Boleh kasih quote ataupun pesan-pesan buat teman-teman sobat bisa yang pengen jadi bisnismen muda, bisnis laundry untuk lebih spesifiknya ya. Oke. Kasih semangat. Caya. Buat kalian yang pengen punya usaha, nggak perlu lama banyak pikir, jadi langsung eksekusi aja sebenarnya kalau menurut saya. Jadi eksekusi sambil belajar, nantinya akan dapat, jadi berproses gitu. Dari proses-proses itu nanti kita tahu kesalahan-kesalahannya ada di mana dan belajar gitu. Oke, langsung eksekusi. Jangan ngemeng, jangan rencana-rencana gitu, Benar. tapi action. Karena beberapa orang kendalanya, gue mau bikin bisnis ini nih, planning 1 tahun kelamaan, Iya nggak sih, jalan-jalan. benar. Jadinya hilang aja Mikir planning. mulu ya kan. Nah, nanti next ini akan ada bintang tamu lagi nih Mas ya. Kita mungkin undang lagi ada temennya Mas Faiz juga yang lebih paham untuk franchise juga, dan next gue pengen juga Mas Faiz jadi bintang tamu kita untuk bahas franchise lebih detail lagi, dan next bakal ajak lagi kali ya Siap. untuk yang franchise store ya, apa ya? Franchisor. Pemilik franchisor. 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 Nanti kita akan bahas di Sebisa Podcast. Pokoknya selalu liatin di YouTube Sebisa Podcast, selalu banyak updatean atau updatean konten-konten kita untuk Bisa Podcast ini yang bakal menginspirasi dan bakal membuat kalian itu semangat buat jadi bisnismen, bisniswati juga ya. Thank you, jangan lupa sobat bisa like, comment, share, subscribe, dan thank you banget, ini tempatnya, cafe ini luar biasa banget. Ini kafenya adalah Narasi Kopi, tempatnya di Jalan Danau Sunter ya. Ini enak banget tempatnya, dan ini enak banget es krimnya, kopinya, semuanya. Tempatnya tuh nyaman banget dan ada outdoor dan indoornya. Kalian harus nongkrong di sini, kaula muda, dan ngerasa anak gaul Danau Sunter. Jangan ke Danau Sunter terus, kali-kali ngafe. Es krim enak. Thank you. See you, bye-bye.